apakah dia tidak menerima surat darinya. Enjo tentu saja terkejut mengatakan dia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Ki-hun. Ki-hun mengatakan dia telah menitipkan surat untuknya lewat Hyo-sun. Esok hari, Enjo menatap Hyo-sun dengan marah. Dia tahu bahwa Hyo-sun tidak pernah menyerahkan surat Ki-hun kepadanya. Di waktu selanjutnya, Enjo menerima panggilan. Dia mendengar berita buruk bahwa mereka tidak bisa membeli beras itu kembali, sebab ada perusahaan lain yang telah membayar 3 kali lipat dari mereka. Jungwoo menemani Enjo ke bank untuk menanyakan pinjaman, dan Enjo diberitahu jika jawabannya baru bisa didapat keesokan harinya. Jungwoo mengatakan Enjo bisa menggunakan tabungannya. Enjo hanya tersenyum mendengar itu. Hyo-sun tidak setuju jika mereka harus meminjam uang. Namun, Enjo mengatakan perusahaan sangat merugi akibat ulah pamannya itu. Jika mereka tidak memulihkan perusahaan, mereka akan kesulitan. 네가 말도 안 되게 유치한 애라서 어딜 가? 걸 하나도 남기지 않고 다 뺏어갈까봐 무서워. Suatu ketika ada telepon dari Jepang yang mengabarkan kapal yang akan membawa magoli mereka sudah sampai di Jepang. Namun produk mereka tidak ada di sana atau tidak dikirim. Ki-hun bermaksud mengeceknya di kantor dagang Jepang. Dae-sung mengatakan mereka ditipu. Ternyata dokumen dagang mereka semuanya telah dipalsukan. Ki-hun menduga ini pasti ulah ayahnya. Namun Presiden Hong menolak tuduhan itu, mengatakan jika ini adalah pekerjaan kakaknya yaitu Ki-jung. Ki-hun menghubungi Ki-jung dan bertanya apakah dia benar-benar menginginkan perusahaan Dae-sung. Dae-sung mendengar pembicaraan mereka yang membuatnya marah. Dia bertanya apakah ini semua pekerjaan keluarga Ki-hun. Ki-hun menutup telepon, namun saat berdering, Dae-sung mengangkatnya. Dia mendengar dari Ki-jun bahwa penguasaan pembelian beras itu berasal dari uang ayahnya. Dae-sung menyadari keluarga Kang yang telah meruntuhkan perusahaannya. Dae-sung mengatakan kepada Ki-hun bagaimana dia dapat melakukan hal ini kepadanya. Segera Dae-sung pingsan. Di rumah sakit, dokter mengatakan Dae-sung sudah meninggal. Enjo berbalik dan pergi. Dia duduk di tangga menangis dalam kegelapan. Ia sekali lagi memikirkan Dae-sung yang memintanya untuk memanggilnya ayah. Enjo terus menangis dan menyesalinya. Jung-soo dan Kang-suk bersama dengan lainnya memberi penghormatan terakhir kepada Dae-sung. Bibi Dae-sung melakukan penghormatan dan Kang-suk langsung mendekati untuk memberi penghormatan terakhir. Ki-hun menemui Hyo-sun yang minum di kamar. Hyo-sun meminta Ki-hun keluar. Dia menuduh Enjo yang telah menyebabkan kematian Dae-sung. Usai pemakaman, Ki-hun menemui Ki-jung. Ki-hun mengatakan dia tahu bahwa ini ulah Ki-jung. Ki-hun bahkan menyalahkan Ki-jung terhadap kematian ibu kandungnya. Ki-hun menantang Ki-jung bahwa perusahaan Dae-sung tidak akan mati dengan cara seperti ini. Perusahaan ini akan bertahan dan dia menjamin Ki-jung tidak akan dapat menyentuhnya. 같이 죽을 거예요. 어쩔 거냐? 나도 가만히 Enjo menemui para tetua. Dia menjelaskan setengah barang yang dikirim ke Jepang telah dibeli perusahaan lain. Setengahnya lagi dibawa pulang. Mereka kecewa saat Enjo mengatakan jika uang pinjaman dari mereka tidak dapat dikembalikan. Namun Enjo menjamin mereka semua bahwa pinjaman itu akan dikembalikan. Suatu ketika, Enjo dan Hyo-sun berada di tepi sungai bersama adik mereka Junsu. Hyo-sun menyalahkan kematian ayahnya karena Enjo. Enjo membela diri mengatakan apa yang seharusnya dilakukan. Hyo-sun mengatakan untuk membawa kembali ayahnya. Hyo-sun menangis berlutut di hadapan Enjo mengatakan bahwa dia takut hingga mau mati. Enjo mengumpulkan keberaniannya berteriak kepada Hyo-sun untuk berhenti menangis. Yang mereka perlu lakukan menyelamatkan perusahaan. 우리 아빠 살려내라고! 그렇게 꿇고 다닐 수 있어? 우리 아빠가 돌아가신 게. Ki-hun pergi ke gudang magoli dan menemukan ayahnya ada di sana. Ki-hun mengatakan kalau ini bukan tempat ayahnya. Ayah Ki-hun mengatakan jika dia sudah memberikan semua uangnya untuk perusahaan ini dan kini menjadi miliknya. Ki-hun mencoba melakukan penawaran. Namun Ayah Ki-hun akan mengambil perusahaan ini jika tidak bisa memberikannya uang. Enjo meminta ibunya untuk menyerahkan semua uang yang selama ini dia sembunyikan. Ibu Enjo mengatakan dia tidak memiliki uang. Enjo mengetahui ibunya bohong. Dia yakin ibunya telah mengambil uang Dae-sung. Ibu Enjo mengatakan dia tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. 얼마나 숨겨놨는지 정말. 엄마가 어디다 얼마나 돈을 갖다 썼. Pembicaraan ini didengar oleh Hyo-sun. Kang-suk kemudian memecat semua orang yang dianggap menghalanginya. Dia telah memecat 2 wanita yang telah mengabdi pada keluarga Dae-sung. Hyo-sun mengejar keduanya, memintanya untuk tidak pergi. Hyo-sun berlutut di hadapan Kang-suk mengatakan pekerja itu sudah seperti keluarga bagi Hyo-sun.
Namun Kang Suk dengan dingin mengatakan Hyosun sebagai ikut saja dengan mereka. Hyosun bertanya mengapa Kang Suk seperti ini. Kang Suk justru berteriak kepadanya untuk pergi saja. Anjo masuk ke ruangan Hyosun untuk menenangkannya. Dia telah memindahkan kedua wanita itu ke gudang Magoli sebab dia perlu pegawai. Anjo mengatakan kepadanya untuk menjadi anak pintar dan berhenti menangis seperti orang bodoh. Selain itu, dia mengingatkan Hyosun untuk menemukan cara hidup di rumah ini, mengingat ibunya kini telah berubah, sehingga tidak akan ada yang mengambil tempatnya. Ki-hun menghubungi ayahnya mengatakan dia telah mendapatkan solusi baru, yaitu dia akan menjual saham miliknya. Tentu ini membuat ayahnya ketakutan. Jungwoo mendengarkan percakapan ini. Dia bertanya, apakah Ki-hun berhubungan dengan perusahaan Hongju. Namun Ki-hun menyangkalnya, tetapi Jungwoo tidak percaya dengannya. Selanjutnya Anjo berada di kantor Daesung dengan membawa Magoli racikannya sebagai penghormatan terakhirnya. Dia mengatakan dia telah melakukan uji coba Magoli berkali-kali dan telah berhasil. Anjo mempersembahkan itu untuk Daesung. Anjo menangis dan memanggil Daesung ayah dan meminta maaf. Sementara itu, Ki-hun mendengar isak tangis Anjo yang tentu saja mengusik perasaannya. Sehingga ini membuat Ki-hun juga menangis, merasa ini salahnya. Malam hari, Jungwoo mengatakan kepada Anjo bahwa dia akan pergi untuk mendapatkan pekerjaan. Sebelum pergi, Jungwoo memberikan hadiah pin kepada Anjo. Dia meminta Anjo memakai pin itu pada saat dia sudah pergi. Dia menganggap pin itu sebagai roti, pin yang akan menjauhkan Anjo dari kelaparan. Anjo tersenyum mengatakan bahwa anehnya dia ingin mempercayai ucapan konyol dan aneh Jungwoo. 갈아입을 때 잊지 말고 내 없는 동안에 꼭 달고 댕기라. Hyosun berbicara dengan Anjo. Hyosun mengatakan jika ingin para pekerja kembali untuk tidak mengancam para pekerja. Hyosun juga akan meminta paman untuk menyelesaikan urusan ini. Segera Anjo berkeliling memberikan hadiah kecil untuk setiap para pekerja agar mereka kembali ke gudang untuk membantu mereka. Malam hari, Ki-hun kembali. Dia mengatakan kepada Anjo bahwa dia benar-benar tidak bisa menggapainya. Jika Anjo mengizinkan, dia akan menjaga Anjo dan Hyosun seperti memberi hormat kepada kalian ribuan kali sehari. Anjo meminta Ki-hun untuk tidak melakukan itu untuknya, namun untuk Hyosun. Anjo mengakui dia telah memutuskan tidak lagi bersikap kejam terhadap Hyosun, meski itu bukan karena dia peduli padanya. 나한테 못 가게 됐어. Esok hari, mereka bertiga mendiskusikan masalah bisnis seperti bagaimana mereka akan membayar hutang terhadap para tetua. Ki-hun memerintahkan Hyosun untuk bertemu para tetua lagi, dan memintanya mengatakan bahwa Anjo akan menghidupkan kembali pabrik Magoli Daesung. Saat mereka keluar, mereka dikejutkan kehadiran para pekerja. Anjo berterima kasih kepada mereka, sementara Hyosun berterima kasih kepada paman sebab ikut berperan dalam meyakinkan mereka. Salah satu dari mereka mengatakan kepada Anjo bahwa mereka kembali bukan karena mudah dibeli, melainkan itu karena Anjo telah meminta maaf kepada mereka dengan tulus. Hyosun dimarahi oleh Kang Suk sebab telah memecahkan gelas. Hyosun menjelaskan ibu sering merasa lemas, maka dia membawakan teh untuknya. Namun Kang Suk justru berteriak mengatakan kepada Hyosun untuk keluar. Anjo kemudian meminta Hyosun berdiri pada saat dia memungut pecahan itu. Anjo bertanya, mengapa Hyosun tetap menemui ibunya yang kejam? Hyosun menjawab, dia merindukan ibu dan ingat bagaimana dulu dia menepuk kepalanya penuh kasih sayang. Anjo meminta Hyosun menjauhi Kang Suk untuk sementara waktu. Hyosun bisa sarapan dengannya di gudang setiap hari, dan semuanya pasti akan membaik. Hyosun menambahkan dia sudah tahu semuanya bertahun-tahun lalu, bagaimana sikap Kang Suk yang berbeda apabila ayahnya tidak ada. Hyosun menambahkan tidak mengapa, bila segalanya tidak membaik, tidak mengapa jika ibu membencinya selamanya. Hyosun mendekati Anjo mengatakan kepadanya untuk tidak meninggalkannya. 내가 좋아하면 엄마가 그러는 게 서운할수록 Anjo menghadapi Kang Suk mengingat sikap buruk ibunya itu terhadap Hyosun sekarang. Anjo mengatakan mereka tidak bisa menemukan orang seperti mereka seperti ini. Kang Suk justru menjawab dia tahu bahwa mereka bodoh. Anjo menangis jika mereka seperti ini. Dia dan ibunya bukan manusia. Anjo memohon kepada ibunya untuk mengubah perasaannya. Namun kekejaman Kang Suk justru membuat Anjo merasa menderita. Dan dia mulai menarik semua pakaian ibunya. Anjo menganggap mereka telah membawa kekacauan di rumah ini, sehingga mereka harus pergi. 내가 버렸으면 좋겠어. 기집애 그냥. 더 굴러떨어질 데가 어디다가 벼락을 맞아? 이런 정말 사람 아니야, 엄마.
Enjo berjalan keluar ke halaman sambil menangis. Ki-hun ada di sana. Dia menenangkan Hyo-sun. Ki-hun bertanya apa yang terjadi. Enjo meminta kepada Ki-hun untuk membawanya ke tempat yang jauh, sehingga dia bisa kabur. Tidak apa bila dia tidak mendapatkan maaf dari Hyo-sun. Ki-hun membawa Enjo ke gudang. Dia mengatakan kepada Enjo untuk tetap tinggal dan melakukan apa yang dia mau. Sementara Ki-hun akan membereskan sisanya. Ki-hun mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dia bayar. Jika dia tidak bisa, dia akan berakhir seperti Dracula. Tidak bisa mati walaupun dia ingin. Selama 1000 tahun atau 10.000 tahun. Enjo bertanya hutang apa itu. Namun Ki-hun tidak dapat memberitahunya. 만약 그렇지 않으면 순이 발톱에 대고 절을 하고 싶으면 그렇게 도망쳐버리자. Esok hari, Enjo mendengar suara aktivitas di gudang. Ini membuat Enjo berhenti. Dia menyadari dia memiliki perusahaan dan karena itu dia tidak dapat pergi. Paman Hyo-sun dan lainnya menyapa Enjo dengan hangat dengan memanggilnya bos kecil. Ki-hun meminta Dong-su yang kini seorang wartawan. Dia meminta menulis cerita mengenai pabrik Magoli Daesung. Dong-su tertarik untuk menulis mengenai pabrik itu. Paman Hyo-sun meminta makan dan Kang-suk menuduh paman sebagai dalang kematian Daesung. Kang-suk mendorong Hyo-sun saat dia berusaha ikut campur. Pada akhirnya Enjo datang. Enjo menyeret ibunya ke dalam rumah. Enjo menjelaskan kepada Kang-suk bahwa pabrik Magoli kini milik para pemilik saham. Mereka akan memberikan perusahaan untuk Hyo-sun apabila Kang-suk tetap memperlakukan Hyo-sun dengan kejam. Dia juga mengatakan Hyo-sun memiliki kendali besar pada perusahaan daripada dirinya. Enjo melakukan agar Kang-suk bersikap baik kepada Hyo-sun lagi, mengingat Kang-suk gila akan harta. Jungwoo telah kembali. Enjo memintanya langsung bekerja pada saat mereka meneliti perusahaan Magoli yang mungkin saja menjadi saingan. Jungwoo bertanya kepada Enjo, apakah dia memakai pin yang dia berikan. Enjo tidak menjawab. Namun Jungwoo menyadari benda itu tersemat di bagian bawah jaket Enjo, sehingga ini membuatnya puas. Jungwoo kemudian mengeluarkan amplop berisikan uang dan meletakkannya di atas meja. Dia mengatakan itu milik Nuna. 돈 필요하면 나한테 말해. 막걸리 1,800원. 잘 붙이고 있나? Ki-jung mendapatkan berita buruk bahwa salah satu